Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 16 Juni 2024. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional. Unit Kegiatan Mahasiswa Disabilitas atau UKMD Universitas Pamulang mengadakan workshop meningkatkan peluang dan prestasi. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang menggelar workshop Pandai Season 2. Universitas Pamulang menghadiri Pameran Pendidikan Perguruan Tinggi atau Edu Fair GPIB 2024. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Digital Entrepreneurship Innovation dengan tema Kreativitas Tanpa Batas sebagai Strategi Ampuh Ngehits di Era Digital. Acara ini berlangsung dengan sukses pada Kamis 6 Juni 2024 di Auditorium Darsono Universitas Pamulang. Pembeda seminar ini dengan seminar-seminar sebelumnya, selain penyajian yang ringan dan enjoy, kegiatan seminar berlangsung dengan meriah. Penyambutan dan hiburan yang membuat peserta kegiatan merasa nyaman dan senang mengikuti kegiatan seminar dengan konsep talk show. Acara diawali dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kaprodi Teknik Informatika Ahmad Udin Zailani Eskom Mkom. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari para pemangku kepentingan termasuk Dekan Fakultas Ilmu Komputer Dr. Insinyur Haji Sarwani, Ketua Yayasan Sasmita Jaya Universitas Pamulang Dr. Pranoto, dan Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurjaman. Acara dilanjutkan dengan penyerahan rekor muri kepada Dr. Dede Mulyana, CEO Esteem Software yang berhasil mendapatkan sertifikasi ISO terbanyak dalam satu waktu. Penyerahan dilakukan oleh Osmar Semesta Susilo, Wakil Direktur Muri. Acara juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara PT Mitratek Konsultan dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, menandai langkah kolaboratif dalam pengembangan bidang teknologi informasi. Acara inti seminar adalah talk show dengan menghadirkan narasumber hebat yang sudah mewarnai industri digital inovatif. Dr. Dede Mulyana, Founder and CEO PT Mitratek Konsultan, CEO Esteem Software, CEO PT Cipta Inovasi Optima, dan Mario Irwinsyah, seorang aktor, entrepreneur, dan influencer yang dipandu oleh host Universitas Pamulang, Eka Margianti. Seminar ini dilakukan secara hybrid. Jumlah peserta yang hadir yaitu 2.000 peserta di Auditorium Darsono Universitas Pamulang dan kurang lebih 5.000 peserta online melalui aplikasi Zoom dan channel YouTube Program Studi Teknik Informatika. Peserta seminar terdiri dari mahasiswa Universitas Pamulang dan pelaku industri digital inovatif dari luar mahasiswa Universitas Pamulang. Selain itu, acara juga dimeriahkan oleh penampilan istimewa dari tarian Puspa Kencana Dancer serta menampilkan artis lokal prodi yang juga penyanyi yaitu Ali Fatih dan brand ambasador SJTV yang juga seorang influencer dan selebgram Alice Weigel. Seminar nasional ini menjadi forum penting bagi peserta yang hadir, termasuk mahasiswa, para pelaku industri, dan akademisi untuk saling bertukar gagasan dan pengalaman dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital saat ini. Diharapkan seminar ini dapat menginspirasi dan membuka wawasan baru bagi para peserta untuk menjadi pengusaha digital yang sukses di masa depan. Universitas Pamulang, khususnya Teknik Informatika, terus berkomitmen untuk menjadi pusat pengembangan dan penyebaran pengetahuan di bidang teknologi informasi dan digital entrepreneurship. Rina Rahmatika Eskom Mkom, Ketua Panitia Seminar, menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada setiap koordinator divisi dan anggota panitia atas kerja keras, dedikasi, dan semangat yang luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Dari perencanaan hingga pelaksanaan, kerjasama dan komitmen yang telah ditunjukkan sungguh menginspirasi, sehingga acara dapat berjalan luar biasa dan sukses terlaksana.
Acara hari ini, acara Digital Entrepreneurship dan Innovation, luar biasa sekali di Universitas Pamulang ini. Acaranya luar biasa, mahasiswanya banyak sekali yang hadir. Mudah-mudahan dari acara ini bisa memberikan inspirasi dan menghasilkan para inovator dan entrepreneur yang banyak ya dari Universitas Pamulang. Karena saya lihat juga Universitas Pamulang ini sangat luar biasa sekali. Saya baru pertama kali masuk ke universitas ini dan ternyata universitas ini tidak memungut uang gedung dan biayanya terjangkau. Plus satu hal yang spesial, yaitu ada ternyata satu alumni Universitas Pamulang yang bekerja di perusahaan kami. Namanya Rudi Kartono. Dia adalah mahasiswa pertama yang bekerja di perusahaan kami dan mengembangkan Esteem Software. Nah, Esteem Software ini kebetulan hari ini juga diserahkan rekor muri. Esteem Software mendapatkan 3 ISO sekaligus dan merupakan software pertama yang mendapatkan 3 ISO sekali sertifikasi. Jadi rekan-rekan semua SMA, SMK, atau mungkin siapapun yang ingin berkuliah, Universitas Pamulang adalah tempat yang tepat. Bukan hanya biayanya terjangkau, tapi sekolahnya, kampusnya luar biasa, dosen-dosennya luar biasa, dan terbukti lulusannya sangat bagus bekerja di tempat saya. Semoga teman-teman bisa bergabung dengan Universitas Pamulang. Di sini saya terkaget-kaget ketika datang, Masya Allah gedungnya keren, dingin, adem, dan juga di sini tadi saya habis ngobrol-ngobrol, ada sharing session di teknik informatika, dan itu Masya Allah mahasiswanya semuanya tuh aktif dan emang beneran pengen belajar. Kalau gua tahu dari dulu ada ekosistem kayak gini, gua kayak mau deh kuliah di sini. Kenapa? Ya karena emang bukan cuman kayak kuliah terus habis itu nyari ijazah biar cepet lulus. Enggak. Emang pertanyaannya juga pertanyaan bagus. Jadi artinya kan dari pertanyaan-pertanyaan bagus itu kita tahu kan kualitas mahasiswanya seperti apa. Jadi teman-teman kalau misalnya emang pengen kuliah IT di mana, udah nggak usah pusing-pusing, langsung ke Universitas Pamulang aja. Tio Sadewo, Marjuki, dan Firdaus melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Unit Kegiatan Mahasiswa Disabilitas atau UKMD Universitas Pamulang mengadakan workshop dengan mengusung tema Melangkah Maju Bersama, membuka peluang dan meningkatkan prestasi mahasiswa disabilitas Universitas Pamulang. Workshop diselenggarakan pada Jumat, tanggal 7 Juni 2024 di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung B, Kampus 2, Universitas Pamulang. Acara ini dihadiri oleh jajaran Pusat Layanan Disabilitas atau PLD, Wakil Rektor 3 Dr. M. Wildan, dan dibuka oleh Sekretaris Yayasan Sasmita Jaya Dr. Safitri Rahayu. Sebanyak 70 mahasiswa disabilitas dari berbagai program studi di Universitas Pamulang turut serta dalam acara ini. Workshop ini bertujuan untuk membangun karakter dan kepribadian yang mandiri, tangguh, dan percaya diri, serta meningkatkan kualitas akademik mahasiswa disabilitas. Narasumber yang hadir dalam acara ini adalah Eka Setiawan SPD, seorang penyandang disabilitas netra dan Direktur Produksi CV Disnekra Indonesia. Narasumber lainnya adalah Riyandi Pratama MZMH, lulusan terbaik Magister Hukum Universitas Pamulang dengan IPK 4,0 yang juga salah satu mahasiswa disabilitas Universitas Pamulang. Sesi workshop bersama narasumber dipandu oleh Muhammad Ridho, mahasiswa disabilitas dari program studi Sastra Indonesia. Kedua narasumber tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta memberikan gambaran peluang yang bisa didapatkan oleh mahasiswa disabilitas setelah lulus kuliah. Wakil Rektor 3 dalam sambutannya menyampaikan rasa kagum terhadap Ketua Panitia dan MC dari mahasiswa disabilitas Unpam dikarenakan dapat melakukan tugasnya tanpa membaca teks sama sekali dan mengandalkan daya ingat yang luar biasa. Selain itu, mengingatkan kepada seluruh mahasiswa disabilitas, terkhusus yang mendapat beasiswa, baik itu beasiswa yayasan ataupun adik, agar melakukan publis karya serta berprestasi. Sekretaris Yayasan Sasmita Jaya Dr. Safitri Rahayu dalam sambutannya merasa bersyukur karena di Unpam dapat menerima mahasiswa disabilitas dan menyampaikan agar mahasiswa disabilitas tetap berprestasi baik dalam akademik ataupun non-akademik. Materi pertama disampaikan oleh Eka Setiawan SPD. Di dalam materinya menyampaikan bagaimana bertanggung jawab atas pilihannya dan bagaimana suatu pilihan tersebut bisa menghasilkan suatu karya dan berprestasi.
Sesi talk show dipandu oleh moderator acara yaitu Muhammad Ridho, mahasiswa disabilitas Universitas Pamulang. Pada talk show ini membahas pengalaman dari narasumber Riyandi Pratama MZMH, lulusan terbaik Magister Hukum Universitas Pamulang. Workshop ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Pamulang, membantu mereka dalam meraih prestasi dan membuka peluang lebih luas di masa depan. Saat ini Pusat Pelayanan Disabilitas dan Unit Kegiatan Mahasiswa Disabilitas mengadakan workshop pelatihan dengan tema Melangkah Maju Bersama Membuka Peluang dan Meningkatkan Prestasi Mahasiswa Disabilitas Universitas Pamulang. Di mana Universitas Pamulang mempunyai visi yaitu humanis dan religius. Unpad memberikan kesempatan kepada mahasiswa disabilitas untuk membuktikan kepada dunia luar bahwasannya mahasiswa disabilitas mempunyai prestasi dan keunggulan di dalam keterbatasannya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang menggelar workshop Pandai Season 2. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang mengadakan workshop Pandai Season 2 pada Rabu 29 Mei 2024. Acara yang berlangsung di Ruang Serbaguna lantai 1 Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang di Jalan Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Workshop dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh para pejabat kampus dan dosen dengan jumlah 50 peserta lebih. Terdiri dari Direktur Pasca Sarjana, para dekan yang meliputi Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dekan Fakultas Agama Islam,
Selain itu, turut serta para ketua program studi yakni Ketua Prodi Magister Manajemen, Magister Teknik Informatika, Magister Ilmu Hukum, Magister Akuntansi, Magister Manajemen Pendidikan, Teknik Informatika S1, Sistem Informasi S1, Manajemen Pendidikan Islam S1, dan Ekonomi Syariah S1. Dan dihadiri oleh para perwakilan dosen level 1 Fakultas Bidang Pendidikan, para perwakilan dosen level 1 program studi bidang pendidikan, dan para perwakilan dosen kelompok bidang keahlian atau KBK program studi. Tujuan workshop ini adalah sebagai upaya dalam mencapai standar proses pendidikan. Dengan topik meliputi pengembangan rancangan pembelajaran semester atau RPS, pengembangan buku ISBN berbasis penelitian dan PKM, pengembangan video ajar, pengembangan instrumen penilaian sumatif UTS dan UAS, dan model pembelajaran pendidikan tinggi dan satuan acara perkuliahan atau SAP. Pemaparan materi dalam workshop Pandai dimulai dari pemaparan materi pengembangan RPS yang disampaikan oleh Muhammad Fajar Mediawan Ginting MTSO. Materi kedua berkaitan dengan SAP dan model pembelajaran yang menekankan pada model PBL dan PJBL disampaikan oleh Hendry MPD. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang pengembangan bahan ajar yang disampaikan oleh Aden SSI MPD. Materi keempat yaitu pengembangan perangkat penilaian yang disampaikan oleh Dr. Damei Surya Anggara. Materi terakhir yaitu pengembangan video pembelajaran yang disampaikan oleh Putut Said Permana SPD MPD. Workshop berlangsung dengan lancar dan mendapat respon positif dari para peserta. Beberapa peserta turut berpartisipasi menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas yang akan dibuat sebagai tindak lanjut dari workshop. Diharapkan keberhasilan dari workshop ini memiliki dampak terhadap meningkatnya SDM tenaga pengajar, dalam hal ini dosen yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas mahasiswa Universitas Pamulang. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang menghadiri kegiatan Edu Fair atau pameran pendidikan perguruan tinggi di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang terletak di Gedung Pertemuan GPIB Evata DKI Jakarta. Kegiatan berlangsung pada Minggu 9 Juni 2024. Pameran ini diadakan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-74 GPIB Jemaat Evata DKI Jakarta pada 10 Juni 2024. Kegiatan pameran ini menjadi ajang pengenalan Universitas Pamulang sebagai ajang promosi dan pengenalan kampus untuk memberikan informasi kepada calon-calon mahasiswa atau masyarakat yang ingin berkuliah dan memberikan kesempatan kepada sanak keluarga untuk menempuh pendidikan tinggi yang murah dan berkualitas. Pendidikan diselenggarakan sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu, tempat mencerdaskan siswa, serta tempat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai bekal hidup di masa depan. Pendidikan juga tempat siswa mempersiapkan masa depannya serta menjadi wadah untuk pengembangan generasi muda. Berdasarkan hal tersebut, GPIB Evata mengadakan kegiatan Edu Fair, yaitu pameran pendidikan menampilkan berbagai lembaga yang terkait dengan pendidikan tinggi, universitas atau sekolah tinggi yang dapat menjadi pilihan setelah siswa menyelesaikan pendidikan jenjang SMA atau sederajat. Diharapkan dengan adanya kegiatan Edu Fair ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua dan siswa untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya agar siswa yang akan melanjutkan pendidikannya dapat sesuai dengan minat dan kemampuannya. Universitas Pamulang hadir diwakili oleh dosen dan juga mahasiswa yang ditugaskan menjadi bukti atau contoh nyata tentang banyaknya keuntungan yang akan mendapatkan jika menempuh pendidikan tinggi di Universitas Pamulang. Selain mengadakan kegiatan Edu Fair atau pameran pendidikan perguruan tinggi, ada juga kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan kegiatan amal seperti donor darah. Kegiatan sosial dan juga edukasi pendidikan ini sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman literasi dan informasi. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Masih ingat berita pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten 2024 beberapa waktu yang lalu? Mahasiswi Universitas Pamulang meraih juara terbaik 2 Duta Bahasa Provinsi Banten 2024. Sesaat lagi hanya di Info Kampus. Tetaplah bersama kami.
kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Faris Ardan dan Adinda Nur Topani, mahasiswa Universitas Pamulang Program Studi Sastra Indonesia dengan bimbingan dosen Ulfa Julianti SSMPD berhasil lolos menjadi 20 besar dari ratusan kandidat Duta Provinsi Banten 2024. Final Raya Pemilihan Duta Bahasa Penggerak Literasi Provinsi Banten 2024 telah dilaksanakan pada hari Minggu 26 Mei 2024 di Hotel Horizon TCUP Serang, Banten. Sebagai informasi, kegiatan ini berlangsung dari bulan Mei 2024. Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten yang merupakan mitra binaan dari Kantor Bahasa Provinsi Banten melaksanakan seleksi pemilihan 20 besar Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2024. Pada tahapan keempat setelah seleksi administrasi, seleksi 80 besar dan seleksi 40 besar ini, peserta disaring melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia, wawancara kemampuan 3 bahasa, dan wawancara kepribadian serta wawasan kebudayaan. Tahapan seleksi yang berlangsung selama 15 hari ini diakhiri dengan wawancara kepribadian yang dilaksanakan secara luring di Kantor Bahasa Provinsi Banten. Pada seleksi kemampuan 3 bahasa, peserta diwajibkan menguasai bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Sedangkan pada wawancara kepribadian dan wawasan kebudayaan, peserta diseleksi dari aspek integritas, kompetensi organisasi, dan pengetahuan. Finalis terdiri dari 10 peserta putra dan 10 peserta putri. Mereka adalah putra-putri terbaik yang sudah melewati berbagai macam penilaian sampai akhirnya terpilih menjadi Duta Bahasa Penggerak Literasi Provinsi Banten 2024. Dengan bangga mewakili daerahnya masing-masing berasal dari kabupaten atau kota di Provinsi Banten dan siap bersatu menjadi generasi muda yang penuh semangat untuk mewujudkan generasi yang peduli bahasa, sastra, dan literasi. Segala kemampuan dan upaya sudah dicurahkan pada setiap seleksi yang diikuti oleh mahasiswa Universitas Pamulang. Dan hasil akhirnya adalah Universitas Pamulang menempati posisi terbaik kedua yang diraih oleh mahasiswi bernama Adinda Nur Topani yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sastra Indonesia. Dan mahasiswa lainnya yaitu Faris Adnan berhasil masuk ke final. Hal tersebut adalah pencapaian 10 besar terbaik laki-laki dalam ajang Duta Bahasa Banten 2024. Sebagai juara, Adinda berpesan untuk dirinya sendiri bahwa pencapaian ini bukan hanya tentang sebuah gelar, tetapi juga tentang tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga, merawat, dan memuliakan bahasa kita. Bahasa adalah jantung dari identitas kita, penyatu dalam keberagaman dan penanda peradaban yang harus kita lestarikan bersama. Selamat untuk Adinda dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang yang telah meraih juara terbaik 2 Duta Bahasa Provinsi Banten 2024. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ekoprint di Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam rangka meningkatkan potensi masyarakat khususnya generasi muda, kegiatan terselenggara selama 3 hari dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 2024. Pembukaan kegiatan PKM dihadiri Dr. Rini Al-Fatihah, Kaprodi Teknik Industri Universitas Pamulang, Mamih Mulyati SE, Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa Serdang Kulon, Sudiman STMT, Koordinator PKM. Turut serta tim dosen yang melaksanakan kegiatan PKM terdiri dari Ketua dan narasumber Edi Supriyadi STMT, Insinyur Karya Subarman sebagai narasumber dan Nova Wisnianingsi STMM sebagai instruktur, sedangkan perwakilan dari mahasiswa Denis dan Iman Nur. Teknik pewarnaan ekoprint merupakan kategori teknik pewarnaan pancapan. Warna yang dihasilkan dari teknik pewarnaan ekoprint adalah berbentuk motif yang menyerupai bentuk bahan pewarna yang digunakan. Bahan yang digunakan biasanya berupa tumbuh-tumbuhan, bisa bagian daun, bunga, batang, maupun akar yang memiliki kriteria tertentu. Teknik ekoprint dapat dilakukan dengan teknik mengukus atau steaming atau teknik pukul atau pounding.
Seluruh proses penelitian EcoPrint dianggap unggul dalam bidang ramah lingkungan, maka teknik EcoPrint semakin populer. Demonstrasi penggunaan teknik EcoPrint dengan teknik pukul atau pounding oleh 2 orang peserta pelatihan di bawah instruktur supervisi Nova Wisnianingsi. Menggunakan bahan kain katun, motifnya dari daun pepaya Jepang dan daun lainnya yang didapat di pekarangan tempat demonstrasi dilaksanakan. Bahan lainnya plastik, palu, dan alas keramik. Teknik pounding dilakukan dengan menyiapkan kain yang telah dibersihkan lalu menaruh tumbuhan di bawah kain dan atasnya dilapisi plastik. Setelah itu tumbuhan dipukul-pukul menggunakan palu guna mengeluarkan pigmen warnanya. Tahap selanjutnya, kain bisa langsung dijemur untuk mengeringkannya dan langkah yang terakhir adalah melakukan fiksasi, yakni merendam kain pada air yang dicampur dengan tawas. Selama kegiatan demonstrasi berlangsung, para peserta antusias mengikuti pelatihan. Masyarakat desa yang produktif perlu dibimbing agar bisa memiliki penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Diharapkan pelatihan ini dapat memberikan motivasi, wawasan, dan kesadaran kepada peserta pelatihan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencarikan solusi inovatif terhadap permasalahan atau kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu menciptakan peluang bisnis bagi pengrajin dan pendorong lahirnya wirausahawan baru dari masyarakat Desa Serdang Kulon. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program studi teknik industri Universitas Pamulang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Kamargianti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.